manusia tapi terhormat. Bahkan kebiasaannya Ummu Ma'bad kalau ada orang yang lewat di lembah itu lapar dijamu makan, haus dikasih minum. Nabi Muhammad singgah di tempat Ummu Ma'bad mau beli makanan karena kehabisan bekal. Barangkali ada daging yang dijual, susu yang dijual. Nabi tanya, dan ini perempuan belum kenal sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Nabi tanya, ada yang dijual? Kata perempuan tadi, kalau ada panjenengan dokter saya tumbas. Panjenengan saya jamu, tapi kita ini hidup dalam keadaan paceklik saat ini, nggak ada apa-apa. Kemudian Nabi melihat ada seekor kambing kurus di samping kemahnya. Itu kambing punya siapa? Punya saya. Boleh nggak saya perah? Yang punya kambing pasti tahu keadaan kambingnya. Kata Ummu Ma'bad, ini kambing digembalakan sama suami saya aja nggak kuat, lemah, nggak ada susunya. Tapi yang minta orang istimewa, walaupun Ummu Ma'bad belum kenal tapi melihat keistimewaannya. Kata Nabi Muhammad, boleh nggak saya perah? Itu saumpami kalau yang di posisiku pulau nama panjenengan ke rumahnya orang itu pedusin jenengan pulau perah, boleh atau tidak? Oh, nggak ada susunya. Wong ini sakit-sakitan kurus. Terus kita ngulang lagi, boleh nggak saya perah? Mungkin yang punya rumah ngamuk, dikandani real. Saya yang punya kambing kok. Tapi ketika Nabi yang minta, maka apa jawab Ummu Ma'bad? In ra'aita biha halban fahluha. Nek panjenengan ningali kambing saya itu ada air susunya, monggo panjenengan perah. Dia nggak tahu kalau yang bicara ini manusia yang diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala. Didekatkan kambingnya. Kemudian Nabi menyebut namanya Allah. Dalam riwayat dipegang pundaknya kambing, dalam riwayat lain kantongnya kambing. Tidak ada air susunya. Nabi nyebut namanya Allah, tiba-tiba kantong susu kambing tadi menjadi penuh. Dan Nabi nggak minta cangkir, minta bejana yang bisa mengenyangkan orang yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini jangan coba ya pulang terus wedhus bismillah, peras-peras malah mandul malah. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Setelah diperah, lihat bagaimana adabnya Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita belajar. Panjenengan itu kalau mau belajar nyontoh Nabi ketampanannya tidak bisa, karena itu anugerah dari Allah Ta'ala. Tapi kita sama Nabi ditinggali apa? Akhlak. Setelah diperah yang haus Nabi, yang cari makan ke rumah itu mau dibeli, yang mau beli Nabi Muhammad. Tapi ketika susu tadi diperah, Nabi nggak langsung minum. Nabi berikan ke pemilik rumah terlebih dahulu. Ummu Ma'bad minum. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minum. Setelah itu Amir ibnu Fuhairah pembantunya Abu Bakar As-Siddiq minum. Setelah itu seorang musyrik yang disewa sama Nabi untuk nuntun jalan, namanya Abdullah ibnu Uraiqat, dikasih sama Nabi minum. Semua dilayani sama Nabi Muhammad. Setelah sudah minum semua, Nabi yang terakhir minum. Dan beliau berkata, fasaqil qaum akhiruhum syurban. Yang nuangkan minum, melayani orang nuangkan minum, itu yang paling terakhir minum. Sayangnya hadis ini sama panitia maulid gak pernah dipakai ya. Jadi panitia itu biasanya nek tamu belum datang nangan sih, sudah warat baru nyuguhi. Nabi nggak dilayani dulu semuanya. Singkat cerita, diperahkan lagi sama Nabi, disisakan buat suaminya. Suaminya datang kaget. Di tengah padang pasir, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Rumahnya nggak ada susu kambing. Kambing yang di rumah lemah, nggak keluar air susunya. Lah kok pulang ke rumah ada air susu, kaget. Dari mana nih susu? Maka Ummu Ma'bad pertama kali menggambarkan tentang Nabi Muhammad. Beliau bilang sama suaminya, marra bina rajulun mubarak. Tadi lewat singgah di tempat kita laki-laki yang penuh berkah. Komentar pertama ketika melihat Nabi Muhammad apa? Lelaki yang penuh berkah. Kata suaminya, sifatkan kepada saya. Disifatkan orangnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Sampai salah satu dalam pensifatannya Ummu Ma'bad, beliau mengatakan apa? Ajmalun nas min ba'i wa ahsanuhu min qalb. Ini orang kalau dilihat dari kejauhan, indahnya luar biasa. Kalau dilihat dari dekat tambah indah. Jadi kadang Nabi ini nek ditinggali saking adoh, indah. Semakin dekat semakin indah. Beda kita umatnya ya. Kita umatnya kan dari jauh sudah kelihatan ruwet. Wah, ini bocah ruwet gitu. Begitu jeda, wah tenang ruwet tau. Nek ra milih duit, biasa ada yang Nabi Muhammad dari jauh indah, dari dekat
indah. Ini padahal baru pertama kali. Kemudian disifatkan apa kata Abu Ma'bad? Abu Ma'bad itu baru tahu kepanggil Kanjeng Nabi, cuma dengar dari penduduk Mekah tentang Nabi Muhammad. Dan penduduk Mekah isinya metnah Kanjeng Nabi. Nabi dibilang sahir, kahin, penyihir dan lain sebagainya. Tapi begitu dengar tentang Nabi Muhammad keindahannya, dia bilang apa? Lau ra'aituhu lahtaba'tu. Andai saja saya melihat orang yang kau sebutkan itu, niscaya saya akan mengikutinya. Jadi kita kalau sibuk mendengarkan tentang Nabi Muhammad, ya lama-kelamaan tumbuh cinta. Karena tidak ada alasan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Tadi disampaikan sama Gus Yasin, Nabi Muhammad itu kaya tapi miskin. Maksudnya gimana? Beliau diberikan harta yang berlimpah sama Allah Ta'ala, tapi untuk hidupnya sendiri beliau memilih kesederhanaan. Bahkan di dalam kitab Syama'il disebutkan Nabi Muhammad itu kalau ngasih orang di apaan mulu, ngasihnya seperti ngasihnya raja. Bahkan raja kesusahan niru seperti Nabi Muhammad. Punya kambing satu lembah dikasihnya satu orang. Yang terima kambing pulang ke gaulnya bilang apa? Aslimu, ayo kalian masuk Islam. Fa inna Muhammad yu'ti apaan man la yakhshal faqah. Kanjeng Nabi itu kalau ngasih sesuatu ngasihnya nggak takut miskin. Nggak hitung-hitung, punya ya semua dikasihkan. Jadi panjenengan kalau nggak cinta sama orang yang pikir, Nabi nggak punya sifat pikir. Nabi punya sifat paling dermawannya manusia. Maka kalau jenengan tahu kedermawannya Nabi Muhammad, tambah cinta. Jenengan nggak suka sama orang yang kasar, Nabi Muhammad tidak punya sifat kasar, paling lemah lembutnya manusia lagi Nabi. Jenengan nggak suka sama orang yang tidak punya sifat kasih sayang, paling sayangi manusia Nabi Muhammad. Sampai di hari kiamat nanti Nabi masih sujud di hadapan Allah. Minta kenapa? Supaya umat ini selamat dari siksa api neraka. Kita ini diminta sama Nabi kepada Allah supaya selamat. Padahal kita kadang nggak tahu kiringan dari Nabi Muhammad. Makanya kalau kita kenal Nabi Muhammad yang ada tambah cinta. Semua kehidupannya indah. Bayangkan Nabi Muhammad itu sampai bilang sama para orang-orang yang kalau sholat ngimami, idza shalla ahadukum linnas, kalau kalian ngimami orang falyukhaffif, saking sayangnya sama umat. Kalian kalau sholat ngimami orang hendaknya meringankan, baca yang tidak panjang-panjang. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if, karena di antara makmum ada orang yang lemah, saking sakit, kabir orang yang sudah tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, tapi kalian kalau sholat sendiri untuk diri kalian sendiri, sholat sunnah di rumah, falyutawwil masya. Nabi kalau sholat sendiri nggak ada yang ngalahin. Sholat sampai kakinya bengkak itu berapa jam? Ada sahabatnya Nabi Muhammad sebagai penutup. Sahabatnya Nabi itu pernah ngikutin sholat malamnya Nabi. Sholat malam itu lah sunnahnya nek boten bulan Ramadan kan ada taraweh disunahkan jamaah, witir jamaah. Tapi nek sholat malam bukan di itu kan tidak disunahkan jamaah, tapi boleh, bukan tidak boleh. Ada sahabat ngikutin Nabi. Sholat saking dawane Kanjeng Nabi. Sahabat ini kalau tidak salah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata apa? Hatta hamamtu bi amrisu. Saya ketika ngikuti sholatnya Nabi Muhammad sampai terbesit di benak saya ingin melakukan perbuatan yang buruk. Ditanya sama sahabat, apa yang terbenak dalam pikiran mau ingin melakukan apa? Kok sampai dikatakan perlakuan buruk? Saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad sholat. Dijelaskan sama para ulama maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi terus melanjutkan sholatnya dalam keadaan berdiri. Beliau karena tidak kuat ngadeg sholat di belakangnya Nabi, mau duduk, melanjutkannya duduk dan sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan itu perkara yang buruk karena apa? Dari segi adab gak pantas masuk Kanjeng Nabinya berdiri, dianya duduk. Tapi kalau dari segi syariat gak kuat boleh, apalagi itu sholat sunnah. Tapi saking nopo jaga adabnya para sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu dikelola panjenengan hadir ke majelis-majelis seperti ini ben kenal Nabi. Karena Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi seperti apa, kana khuluquhul Quran. Nah semakin tahu kita sabarnya Nabi indah, akhlaknya Nabi tambah cinta. Semakin tahu kita sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad, kita tambah kenal Nabi, tambah cinta, dan kita bisa meneladani Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita keluar dari majelis ini dalam keadaan tambah cinta kepada Nabi Muhammad dan semangat untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk meneladani Nabi besar kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.